Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda. Selamat ya untuk Anda yang saat ini tengah berlibur ya, kemudian Anda yang masih beraktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini masih dalam suasana ini pemirsa, ada yang libur ya, terutama nih anak-anak sekolah, jadi sedikit lengang. Anda harus tetap waspada, harus tetap berkonsentrasi, jangan ugal-ugalan karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update yang ada di sekeliling Anda pemirsa hanya di radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa tentang pentingnya gerakan literasi masyarakat. Nah, nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan seberapa pentingkah gerakan literasi di masyarakat kita. Kemudian apakah di masyarakat kita saat ini gerakan literasinya sedikit terlambat ya dibandingkan dengan gerakan-gerakan literasi yang lain. Dan tentunya nanti akan saya tanyakan karena narasumber di pagi hari ini adalah pembina Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon berkaitan dengan membangun perpustakaan pribadi. Apakah juga ini diperlukan atau bagaimana? Kemudian di tengah gencarnya ini pemirsa digitalisasi, bagaimana peran literasi dalam hal ini ya, nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Dan sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, normal gaji bulanan, aksi cepat tanggap Cirebon bicara soal kerja, struktur dan relawan. Itu pemirsa. Kemudian dipanggil Kementerian Sosial, terancam dibekukan. Nah, itu pemirsa ya. Struktur ACT wilayah Cirebon, kemudian bentuk kemitraan ACT wilayah Cirebon, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, musim panas itu. Kemudian juga Anda bisa membaca selengkapnya laporan ataupun catatan dari Pak Adun Sastra ini pemirsa, General Manager Radar Indramayu dari Tanah Suci Mekah menjelang puncak haji di tahun 2022 ini. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis nih pemirsa, dari halaman Metropolis Kota Cirebon ya, ingin hadirkan Selasar Gunung Jati. Ini kunjungan Wakil Wali Kota Cirebon ke Geraha Pena Radar Cirebon pemirsa. Kemudian bantah pemerintah kabupaten, pemerintah kota Cirebon tidak harmonis. Itu pemirsa. Resmi kerjasama perbatasan selama 5 tahun. Disduk Capil siap proses administrasi kependudukan warga perbatasan. Itu pemirsa. Kemudian ada bentuk ancaman serius di Cirebon. Ancaman apa nih pemirsa? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa, amankan koalisi pusat. Ada instruksi PKB bakal gandeng
Partai Gerindra. Nah, itu pemirsa. Kemudian potensi investasi besar, perlu sumber daya manusia yang berkualitas. Selesaikan alat kelengkapan dewan, paripurna hantaran bupati diundur. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya, ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Akhiri konflik perbatasan. Bupati dan wali kota bertemu, Sukapura total masuk ke kota Cirebon. Kemudian Gunung Jatimundu pernah menjadi bagian dari kota Cirebon. Tuh pemirsa, Gerindra dan PKB beri sinyal koalisi. Ajak media untuk ngobeng di hari ulang tahun kota Cirebon. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada pembina sahabat literasi Institut Agama Islam Cirebon, ada Kang Mas Hari. Selamat pagi Kang Mas Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Kang Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, ini masih sibuk ini tak Kang? Masih sibuk. Anda juga di samping pembina sahabat literasi juga sebagai pegiat literasi juga di masyarakat ya? Iya. Ini biasa Kang. Anda kegiatan selama ini, terutama di pegiat literasi, apa ini Kang? Pegiat literasi, ya, kami kalau di kampus sebetulnya saya membangun dengan teman-teman mahasiswa khususnya atas izin dari rektor, alhamdulillah sejak pandemi. Jadi kita langsung mulai dari pandemi itu tahun 2020 awal, kita itu sulit sekali untuk bertatap muka, sehingga memanfaatkan media digital untuk bikin komunitas ya, dengan bersama mahasiswa diskusi online tentang tulis menulis dan membaca. Oh, tulis menulis dan membaca. Kegiatan ini aktif sekali, 1 bulan bisa sampai 9 atau 10 kali dalam 1 bulan. Oh, maksudnya pertemuannya? Ya, tapi online. Melalui WA Group, kita kirimkan tulisan, kemudian kita diskusikan setiap malam itu, setiap 3 hari sekali, 3 malam sekali, diskusi. Dan bentar lagi ini buku akan diterbitkan, sekaligus memperingati Harlah kedua. Nanti sahabat literasi Cirebon tanggal 23 kita akan luncurkan bukunya. Oh, sekalian launching? Iya, sekalian launching tanggal 23. Itu kumpulan tulisan dari? Ya, dari mahasiswa. Dari mahasiswa? Ya, sebagai narasumber. Ya. Jadi setiap diskusi itu mahasiswa saya minta untuk mengirimkan tulisan dan kita diskusikan, kemudian kita edit. Jadikan satu bunga rampai. Menjadi bunga rampai, jadi antologi ya? Iya, betul sekali. Oke, itu kegiatan dari Kang Mas Hari ya? Ya, salah satu kampus itu. Ya? Itu kalau di kampus. Nah, kalau di rumah, di masyarakat? Kalau di rumah, alhamdulillah saya mendirikan Geria Baca A5. Geria Baca A5? A5, ini semacam perpustakaan pribadi, tapi masyarakat sekitar bisa hadir situ untuk baca buku gratis. Alhamdulillah, koleksi saya belum menghitung, tapi insya Allah lebih dari 1000 lah. 1000 lah ya. Insya Allah lebih dari 1000. Ya, lebih dari 1000 judul. Iya. Ya, lebih dari 1000 judul ya. Iya. Dan itu di sekitar rumah Kang Mas Hari. Nah, animo untuk mengunjungi lah ya perpustakaan yang dibuat oleh Kang Mas Hari, perpustakaan pribadi itu bagaimana gitu kan? Kalau animonya mungkin pertama saya lihat masih kurang ya, karena mungkin kita di awal pandemi itu memang dulu kan ada pembatasan jarak dan sebagainya gitu, sehingga kita agak keder kalau bahasa kita ya untuk mengajak masyarakat kumpul di situ. Tapi insya Allah masyarakat sebetulnya sangat senang ya kalau saya pernah membuka gitu ya setelah pandemi itu dengan anak-anak. Ternyata anak-anak itu sangat senang sekali untuk anak-anak usia SD, usia SD khususnya itu senang sekali membaca buku. Bahkan sebagian dari mereka itu membaca 1, 2, 3 hari bisa membalikan itu udah hatam. Buku mereka. Iya, udah selesai dibaca dikembalikan lagi. Seperti itu. Dan semangat mereka luar biasa sekali. Dan ini juga saya rasakan teman-teman pegiat literasi di Kabupaten Cirebon juga sama. Ternyata mereka itu perlu didatangi, perlu diajak, dan itu ternyata tidak sulit. Bahkan kemarin saya di Desa Palir itu dengan sebagian teman-teman. Desa Palir? Iya. Itu di sana ada perpustakaan kecil milik desa. Cuma ya itu aktifnya hanya 1
tahun sekali. 1 tahun sekali. Atau 1 tahun beberapa kali, Iya, pada terkait kalau ada misalnya anak KKN di situ. Kalau tidak ada KKN tidak jalan. Iya, Artinya, padahal ada perpustakaan desa ya? ada perpustakaan desa gitu. Dan ternyata saat itu saya bikin semacam pelatihan menulis buat anak SD, pesertanya kebanyakan anak kelas 3. Pelatihan menulis catatan harian. Ternyata mereka antusiasnya luar biasa mereka itu. Antusiasnya mereka luar biasa, sayangnya yaitu penggeraknya yang belum ada kalau di sebagian. Jadi intinya kalau kita mau bergerak, insya Allah anak-anak itu luar biasa semangat. Luar biasa itu. gitu Kang ya. Iya. Oke, dan itu kegiatan-kegiatan Kang Mas Hari ya sebagai pegiat literasi dan juga sebagai pembina sahabat literasi Institut Agama Islam Cirebon ya. Iya. Oke, dan Kang Mas Hari, seberapa pentingkah gerakan literasi ini menurut Anda? Baik untuk di kalangan akademisi dan juga di masyarakat. Menurut Anda? Gerakan literasi itu mutlak diperlukan dan sangat penting ya. Karena literasi itu bagian dari bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi, bagaimana kita mencerna informasi kemudian menyampaikannya ke dunia luar. Artinya kita sebagai manusia dibekali oleh Allah SWT akal, dan kita khususnya orang Islam ini kan mendapatkan perintah pertama kali ada membaca Iqra. Dan ini sebetulnya Islam harus menjadi penggerak ya, kaum muslim ini harus menjadi penggerak gerakan literasi, karena itu tadi inspirasi yang luar biasa dari agama kita. Kemudian kunci dunia dan akhirat adalah dengan membaca dan menyampaikan informasi lagi dengan melalui tulisan, sehingga apapun gerakan, apapun bidang yang kita geluti, yaitu harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, dan itu adalah kuncinya adalah literasi. Apalagi bagi seorang akademisi di kampus ya, seorang akademisi harus banyak membaca buku. Oleh karena itu sangat wajar kalau misalnya seorang dosen, seorang mahasiswa itu hobinya adalah membeli buku dan membacanya. Itu ya, oke. Itu untuk kalangan akademisi. Ya. Oke, nanti bagaimana untuk masyarakat? Tahan dulu ya, siap. Kang Mas Hari dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih bersama Kang Mas Hari, pembina sahabat literasi Institut Agama Islam Cirebon dan juga penggiat literasi di Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini pentingnya gerakan literasi masyarakat. Silakan, saya di segmen ini sudah membuka Anda. Baik, Anda bisa berinteraktif langsung atau Anda interaktifnya bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV, bisa juga melalui nomor SMS ya. Silakan, saya masih menunggu Anda ya untuk berpendapat atau Anda ingin menanyakan berkaitan dengan pentingnya gerakan literasi masyarakat. Kang Mas Hari, yang tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya, tentang pentingnya gerakan literasi baik di akademisi maupun di masyarakat. Makanya di akademisi menurut Anda staf pengajar di perguruan tinggi yaitu dosen juga ini tidak akan terlepas dari buku. Maksud Anda begitu? Iya, betul sekali. Ya. Kenapa gitu? Karena bagaimana seorang dosen akan memberikan pencerahan kalau dia sendiri kurang informasi pengetahuan gitu ya. Sehingga sementara informasi pengetahuan itu adalah dari buku. Dari buku. Iya. Memang sekarang ada namanya e-book atau website online dan sebagainya, jurnal online dan sebagainya. Tetapi itu saya pikir tidak cukup, karena buku ini adalah tetap menjadi pilihan banyakan orang untuk menulis gitu ya. Sehingga informasi apapun harus harus tetap didapatkan melalui buku. Ya, referensi banyak sekali dari buku, dan saya pikir buku tidak bisa dilepaskan ya, buku cetak ya khususnya ya, itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai seorang akademisi, baik itu kita baca maupun kita menuliskan gitu, menuangkan gagasan-gagasan kita seperti itu. Itu ya, makanya harusnya sejatinya seorang dosen itu tidak akan lepas dari buku. Iya, betul sekali. Dan sayangnya saya pernah sedikit ya bertanya kepada mahasiswa kelas akhir, berapa buku yang sudah dimilikinya, sudah dibelinya. Ternyata jawabannya mencengangkan sekali. Belum sama sekali dia pernah beli. Artinya apa? Referensi selama ini dia hanya mengandalkan dari referensi internet, sehingga buku itu tidak dimilikinya sama sekali, kecuali
ketika ada tugas untuk meresum buku dari dosen, baru dia beli. Ya, dan saya ingat betul ketika saya study ya, baik di S1 maupun pasca sarjana, dosen itu bilang ciri mahasiswa itu ada buku di rumah. Ya, harusnya seperti itu. Saya juga sependapat seperti itu. Artinya buku ini adalah, ya kalau misalnya kita oleh-oleh jalan-jalan ke luar negeri, kemanapun wisata, kalau emak-emak mohon maaf ya, kadang-kadang kan ya memperbanyak perabotan-perabotan. Nah kalau kita seorang akademisi, oleh-olehnya adalah pasti buku, harus pasti buku. Iya. Dan yang menghiasi rak kita adalah buku. Gitu, dan itu ciri akademisi, dan kita baca setiap hari, dan kita saripatikan, kemudian kita tuliskan resume atau pasti penulis ya, kemudian dia menyajikan makalah itu pasti tidak akan terlepas dari buku itu, Kang. Ya kalau untuk masyarakatnya nih, Kang, pentingnya apa sih gerakan literasi gitu? Masyarakat kita ini sebetulnya adalah masyarakat terdidik kebanyakan kita, dan memang kewajiban belajar secara formal itu kan sampai 12 tahun sekarang. Dan sayangnya kadang-kadang di sekolah-sekolah kita itu tidak mengajarkan anak untuk membaca pengayaan buku-buku bacaan, sehingga nanti berpengaruh pada masyarakat. Masyarakat kita itu ketika membaca LKS, kebanyakan buku panduan di sekolah kan LKS, otomatis itu tidak, anak-anak memang bisa baca gitu, tetapi kenyataannya mereka tidak suka baca karena tidak pernah dijejali oleh semacam buku-buku pengayaan bahan bacaan yang berkualitas, sehingga minat untuk membaca itu kurang begitu di kalangan masyarakat. Padahal kalau misalnya bisa, itu antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat itu berkolaborasi dengan mendorong masyarakat untuk mendirikan taman bacaan. Dan ini mutlak diperlukan ya. Dan untuk sebenarnya anak-anak itu bukan nggak suka membaca, hanya saja bahan bacanya kurang. Ini dialami minim lah ya, minim sekali, referensinya minim sekali. Dan alhamdulillah teman-teman pegiat literasi di Kabupaten Cirebon itu tergabung dalam forum pegiat literasi. Ada juga komunitas literasi mulai dari Losari sampai ke Ciwaringin itu ada. Dan bisa kalau di Kabupaten Cirebon ini ada. Mereka dengan cara apa? Mereka bergerak dengan cara masing-masing. Ada yang misalnya teman-teman dari Pustaka Bergerak ya di daerah Bayalanggung, kalau apa Gresik itu ya teman-teman pedati. Ada pedati, Pustaka Pedati punyanya Kang Robi, terus ada namanya Asegap, terus ada juga di literasi Kimanggis sama Kang Ajis. Kemudian di Babakan juga ada Babakan Losari ya. Kemudian ada juga yang teman-teman di Kabupaten Cirebon saya pernah menjumpai ya. Mereka di bawa sepeda ontel ya, kemudian mereka di pasar malam menjajakan buku. Iya, betul sekali. Ada yang begitu kan? Iya, ada juga pada Maco itu teman-teman yang Pak Warkina yang di Suranenggala. Ya, banyak sekali sebetulnya teman-teman pegiat literasi di Kabupaten Cirebon ini yang luar biasa semangat menjemput bola. Mereka datang ke tempat-tempat keramaian yang banyak dikerumuni anak-anak. Kemudian mereka menyajikan bukunya, dan alhamdulillah anak-anak ternyata antusias sebetulnya. Hanya saja referensinya yang kurang. Dan alhamdulillah sebetulnya ini komunitas-komunitas ini sudah banyak didukung oleh dari pihak Pemda ya, khususnya di sini adalah Perpusda. Komunikasi dengan misalnya Pak Imam ataupun Pak Harcan di Perpusda itu, mereka insya Allah siap. Bahkan kalau misalnya Pak Harcan ini dengan puslingnya itu, meskipun mereka donasi bukunya nggak banyak ya, tapi pusling mereka insya Allah siap mengantar buku-buku dari Perpusda untuk datang ke sekolah-sekolah SD. Itu siap mereka itu. Jadi insya Allah kalau SD negeri misalnya atau swasta yang ingin didatangi misalnya anak-anak dengan buku-buku itu, bisa kontak dengan Perpusda. Seperti itu. Oke, Mas Hari, sepertinya apa yang disampaikan oleh Mas Hari dan topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, sebagian kalangan mungkin kita terlalu elitis ya, ini terlalu dalam tanda petik terlalu luks berbicara tentang buku ya, literasi, karena masyarakat kita kan yang akademisnya saja, maaf, tidak semua sih ya, kadang ke buku itu enggan gitu kan, apalagi masyarakatnya. Nah saat ini di tengah serbuan digitalisasi, seperti makanya ada beberapa staf pengajar di perguruan tinggi, kita tidak perlu buku gitu ya, di rumah tuh nggak apa-apa nggak ada buku, tetapi kita bisa melihat dari HP kita lewat e-book gitu kan ya, dan seterusnya. Menurut Anda? Ya sebetulnya kita memang tidak bisa
memungkiri ya itu ya, bahwasanya memang kita ini sekarang hidup di dunia digital, era disrupsi, semua informasi bisa didapatkan secara cepat melalui website. Kalau misalnya yang akademik bisa Google Cendekia atau Google Scholar itu ya. Tetapi kita sebenarnya tidak akan bisa terlepas dari buku cetak. Iya. Buku cetak. Tapi kita bisa memadukan antara keduanya. Bahkan saya sendiri ini karena memang kita tidak bisa memungkiri adanya digital, ya kita membuka ruang digital berupa rumahbaca.id. Saya buka ruang digital itu untuk menampung tulisan-tulisan teman-teman, bisa artikel, esai, kemudian juga bedah buku atau resensi buku atau tulisan-tulisan lain, dan ini disajikan dan teman-teman bisa membacanya. Dan memang kita tidak bisa lepas itu, tetapi tetap buku adalah referensi yang tidak bisa kita tinggalkan, buku cetak itu. Teori-teori yang ditulis oleh para ulama, para pakar ilmu pengetahuan itu tidak hanya di di jurnal. Ruang jurnal itu sangat terbatas, pembacanya juga terbatas. Bahkan teman-teman akademisi sekarang menyadari bahwasanya efektivitas transformasi pengetahuan itu bahkan lebih banyak melalui media sosial sekarang. Iya, mereka itu sosial media. Mereka sebarkan tulisan-tulisan mereka secara santai, bisa masuk itu. Tapi itu sebenarnya bisa juga disajikan kemudian dalam bentuk buku. Rata-rata banyak kok misalnya para pakar ini kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan itu kemudian dibukukan dan dicetak. Iya, ada. Iya, ada. Banyak. Iya, Gus Nadir misalnya itu tafsir di media sosial. Banyak sekali, dan ini tetap harus cetak, tetap harus diperlukan. Ya, tetap. Jadi walaupun ada serbuan digitalisasi dengan e-book di ponsel-ponsel, tapi tetap buku itu tetap diperlukan. Ya, walaupun menurut Kang Mas Hari di beberapa tempat seperti di Jakarta toko-toko buku loakan seperti di Senen saat ini kan sudah mulai bergeser Kang ya. Kemudian di Bandung, di Palasari juga masih tetap ada, walaupun bilang karena digital mereka agak berkurang gitu ya. Oke, tahan dulu nih Kang Mas Hari dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda pemirsa. Ya, baik Anda bisa berinteraksi lewat WhatsApp maupun Anda berinteraksi langsung 0231 482138. Silakan Anda pemirsa, topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini pemirsa, pentingnya gerakan literasi masyarakat. Dan saya masih bersama Kang Mas Hari, pembina Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon ya. Kembali Kang Mas Hari, ada satu WhatsApp yang masuk ya. Saya baca ini dari Mas Adi ya, di Susukan ya, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, bagaimana pendapat dari Pak Mas Hari berkaitan dengan minat ya, minat dari kita ya, mahasiswa di Cirebon terhadap buku itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Bisa dilihat, saya mengatakan demikian, seperti di perpustakaan-perpustakaan mereka kadang minim untuk berkunjung. Mereka berkunjung pada saat ada tugas saja dari dosen ya. Kemudian toko-toko buku yang ada di Cirebon pun sangat minim, berbeda dengan seperti di Bandung ada, Jakarta, Jogja dan yang lain. Terima kasih Mas Adi ya, ini dari Adi Syafruddin disusukan. Silakan langsung dijawab saja nih Kang Mas Hari ini. Ya. Sebenarnya saya sepakat sekali sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Kang Adi Syafruddin dari Susukan. Bahwasanya memang di Cirebon sendiri ini bisa dikatakan miris ya. Toko-toko buku dulu di depan IAIN di Jalan Perjuangan ini ada beberapa toko buku, bisa dihitung 1, 2, 3 ya. Tapi sekarang hanya tinggal 1 kalau nggak salah. Dan ini kena pandemi tutup. Tinggal 1 itu? Iya, tinggal 1 itu. Iya, tapi karena pandemi tutup? Saya belum lihat terakhir ini karena saya juga belum belum offline ya, belum ke kampus. Tapi kita banyak sekali yang tutup. Ini karena memang sebelum pandemi pun sudah tutup ada toko buku yang loakan atau sudah
apa ya, sudah kepake buku itu. Second lah ya. Second lah, buku secondan banyak. Bahkan yang di mana itu sepi sekali pengunjungnya memang. Dia peminat membeli. Di Cirebon itu kan? Di Cirebon Di mana itu gitu kan? sendiri. Ya, Pokoknya di Jalan Cipto ada ya? iya di Jalan Di, Cipto. di salah satu ini Iya, ya, di Jalan toko-toko Cipto. buku itu saya pernah misalnya di daerah di kota maupun di Jalan Cipto. Itu banyak sekali toko buku, ada toko buku tetapi minim sekali pengunjung. Iya. Tapi ya itu, kita memang pengaruh gadget sangat luar biasa ini ya. Luar biasa. Pengaruh besar, gadget pengaruhnya. luar biasa, Ya. kemudian kitanya ke buku juga, Iya, juga tidak ada kurang. keinginan Iya, ya. Dan ini mungkin dorongan dari pihak sekolah maupun sekolah tinggi atau kampusnya memang kurang. Apa ya? Jadi berpengaruh sekali terhadap kepentingan mereka untuk membaca buku dan membeli buku itu sendiri. Dan mungkin peran pemerintah juga sangat mutlak diperlukan karena pengadaan pusat-pusat ya, pariwisata, kemudian yang dihadirkan adanya buku di situ. Ya, harusnya kan setiap misalnya taman-taman, dan ini sebenarnya kita agak merempet ke luar ya, pembahasan tentang taman. Di Cirebon ini kan minim sekali Taman taman, bacaan apalagi? apalagi taman yang berisi pohon-pohon dan bunga-bunga saja jarang gitu ya. Ruang terbuka hijau ruang ini kan? terbuka hijau RTH-nya Iya, sangat ruang minim. terbuka hijau nih. Nah, kalau misalnya ada RTH, kemudian kita bisa adakan di situ pojok baca, itu luar biasa minat masyarakat. Sambil habis olahraga kemudian baca, duduk santai, itu kan luar biasa senang. Teman-teman dari pegiat literasi itu datang ke Kan taman kita PKK. diketawain kalau begitu kan? Tapi Itu emang lagi apa itu? Makanya habis olahraga misalnya kita Iya. di taman, kita baca buku gitu. Tapi itu di nyatanya- kampus pun sepertinya juga begitu kan? Nah, ini fenomena yang luar biasa. Kadang-kadang pegang HP biasa, tapi pegang buku yang dianggap aneh. Ya. Padahal teman-teman pegiat literasi membuktikan seminggu sekali itu mereka melapak di Taman PKK Kabupaten Cirebon, Iya, di Sumber. itu, dan ternyata minat masyarakat yang sedang berolahraga duduk-duduk sambil baca buku punya mereka itu senang sekali ternyata. Mungkin kita tidak dibiasakan begitu Iya, ya. kekurangan Jadi kita- bahan bacaan, iya. minimnya bahan bacaan itu. Sebetulnya minat masyarakat sebetulnya bisa dipompa, bisa digerakkan, bisa dimobilisasi. Hanya saja mungkin ya ini dukungan secara keseluruhan itu masih seperti itu elit lah itu. Iya, Buku dianggap sebagai sebuah hal yang berat. Karena kita tidak membudaya begitu Iya, ya. perlu Berbeda dibudayakan. dengan Jogja, Iya, Bandung, iya. Jakarta. Tradisi misalnya. membaca dan menulis itu perlu dibudayakan lagi. Kenapa? Kita membaca buku semacam ini ya. Ini kan lebih enak, nyaman di mata. Nah, kalau di HP, di gadget, di laptop, kita kan baru 1 jam saja sudah lelah. Dan ini sebetulnya momentum bagi kita untuk membudayakan kembali membaca dari buku. Dari buku ya. Iya. Iya. Kita misalnya, mohon maaf, buku misalnya harganya cuma 50.000, padahal kuota itu 100.000 1 bulan. Iya. Tapi tidak dirasakan. Iya, itu. Membeli buku itu males. Iya, terutama ini untuk anak-anak milenial ini. Iya, Iya, anak-anak sebetulnya milenial ini. Iya, buku itu bisa dikatakan murah dan mahal ya tergantung kita. Tergantung, Gitu, bagaimana kita menyikapi pentingnya buku itu sendiri. Itu kalau mereka merasa penting, sebenarnya buku itu ya murah saja. Ngelihat buku katanya udah melenger duluan. Oh kan? gitu ya? Iya. Padahal buku itu bisa menjadi hiburan. Iya, betul. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa buku itu kan mungkin bagi anak-anak milenial saat ini, bukan hanya anak milenial, di kita itu adalah barang elit gitu kan? Iya kan? Iya. Elit, iya Padahal kan? dampaknya kita baca buku jarang ada yang ngamuk-ngamuk. Tapi kalau main game atau membaca Gadget, media ya? sosial, gadget, itu kebanyakan emosi kita diaduk-aduk Iya. karena banyak sekali hate speech dan sebagainya. Itu kan dampak secara mental itu lebih banyak negatifnya sebetulnya. Tapi kalau kita baca buku, rata-rata adalah terhibur. Baik. Dan ini buku yang diterbitkan, dan ini Kang Mas Hadi juga menulis di sini kan? Ya, alhamdulillah. Ini tentang apa ini Kang? Maksudnya? Ini buku yang diterbitkan oleh rumahbaca.id kerjasama dengan Sobat Literasi Nusantara, ditulis oleh Bunga Rampai ya. Oh, Bunga Salah Rampai. satunya oleh saya juga. Ini tulisan keroyokan nih? Ya, Banyak yang bareng-bareng, rombongan ya? Ya, dalam satu tema. Saat itu kan kita nulisnya bersama saat pandemi ya. Dan ini tantangan pembelajaran di pandemi itu kan banyak ya, luar biasa besar. Banyak online dan sebagainya. Dan ini kita menulis buku berjudul Menjadi Guru Inspiratif, menjadi guru inspiratif di era digital. Dan ini maksudnya adalah perkembangan digital luar biasa dengan adanya disrupsi ekonomi, dunia pendidikan dan sebagainya. Kita banyak tantangan. Oleh karena itu hadirnya buku ini mudah-mudahan bisa menjadi semacam alternatif bacaan ya gitu, supaya teman-teman itu
bisa mendapatkan gambaran bagaimana menyikapi digital digital informasi, kemudian kita belajar dipaksa untuk bermain digital. Dan inilah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Maka dari itu kita harus tetap bertahan seperti itu. Dan ini ada satu lagi WhatsApp yang masuk dari Kapetakan, Kang, ya. Dari Musa, ya, dari Pak Musa, ya, atau Mas Musa ini di Kapetakan, tepatnya di Pegagan, ya. Di Pegagan. Nah, ini juga berkomentar, Kang, di WhatsApp-nya, mengirimkan WhatsApp. Selamat pagi Cirebon, ya. Membaca adalah kunci segalanya. Dengan membaca kita bisa jendela dunia, ya, dengan membaca. Menulis juga, penulis juga itu dari hasil bacaan-bacaan, katanya, ya. Nah, ini pertanyaan saya ke Pak Mas Hari. Nah, bagaimana pendapat Pak Mas Hari, ya? Kadang juga ini bukan hanya mahasiswanya yang kekurangan literasi. Kadang dosennya pun sebagai staf pengajar di perguruan tinggi juga jarang membaca. Jadi ngajar itu hanya sekenanya saja, ya. Terima kasih, ya, dari Pak Musa, ya, di Pegagan. Silakan, Kang. Iya. Tampaknya ini pengalaman sebagai mahasiswa, ya. Sebagai mahasiswa. Bahkan dosen kita itu interaksi dengan buku itu sangat minim. Perpustakaan kampus, perpustakaan apalagi perpustakaan pribadi, ya. Apalagi perpustakaan pribadi. Perpustakaan yang ada saja, buku-buku yang ada di perpustakaan saja masih jarang. Dan memang bisa dievaluasi juga, perpustakaan kita itu tidak seindah tamannya. Kalau di luar negeri, kita lihat beberapa teman yang kuliah di luar negeri. Karena itu peradaban, Kang, buku ini, ya. Pamer perpustakaan, waduh, ngeri saya di sana. Indah sekali perpustakaannya itu. Luar biasa indah. Ada di Indonesia sekarang udah mulai dibangun di UII itu yang di Depok yang baru itu. Perpustakaannya bagus itu, kepalanya Kang Syafiq Hasim. Itu dibuat seindah mungkin supaya orang nyaman. Dan alhamdulillah ini sebetulnya perlu kita syukuri, ya. Harusnya kita mulai ikut menggerakkan, ya. Optimis saja bahwasanya sebetulnya kita itu bukan tidak suka membaca, tapi hanya mungkin budayanya yang belum dibudayakan. Dan mulai dari sekarang kita bangun dari pribadi diri kita sendiri bahwasanya membeli buku itu penting. Kenapa? Mohon maaf, kadang-kadang kita itu ketika ada teman yang membuat buku kemudian itu minta gratisan harga teman dan sebagainya. Padahal kita sebenarnya ya harus mengapresiasi dengan membelinya pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan budayakan membeli buku bacaan. Iya, harus beli buku asli. Ya, ori lah, ya. Original, ya. Dan ini kita harus membudayakan membeli buku kemudian membacanya, ya. Dan ini bisa dipinjamkan, bisa saling tukar menukar buku, kita saling membaca, diskusi buku. Kita di Cirebon juga harus dibudayakan semacam di kopi-kopi, warung kopi disediakan buku, kemudian kita diskusi tentang buku. Dan ini perlu dibudayakan. Dan alhamdulillah kopi-kopi kan sekarang di Cirebon kan berjalan luar biasa. Mungkin karena di kita hal begitu tidak membudayakan, ya. Nah, perlu dibudayakan. Iya, jadi mungkin itu ngapain di warung kopi megang buku, di warung itu baca di warung. Kan mungkin begitu, Kang. Ya, di trotoar sambil melingkar kita harusnya juga berdiskusi. Iya. Ini tantangan kita. Jadi kita kongkow aja gitu, ya. Ini tantangan kita. Nggak apa-apa kalau di situ nggak baca buku, tapi yang penting di rumah kita baca buku sehingga bahannya itu ada. Itu, ya. Karena apa? Kalau bahan kita diskusi, ya. Iya. Kalau kita tidak memiliki bahan bacaan, maka omong kita adalah omongan kosong. Iya, itu baik. Ya, termasuk gurunya, termasuk dosennya tidak membaca buku, mereka akhirnya apa yang disampaikan juga tidak berisi. Iya. Bahkan kalau kita menulis tanpa membaca pun tulisan kita akan kosong. Baik. Oke. Bagaimana nih nanti peran dari pemerintah seharusnya, ya? Nanti di segmen terakhir Kang Mas Hari usai jeda iklan. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir, ya. Saya masih bersama Kang Mas Hari. Ini pembina Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon atau juga penggiat literasi di Kabupaten Cirebon. Dan topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, pemirsa, pentingnya gerakan literasi masyarakat, ya. Dan kembali saya ke Kang Mas Hari. Kang Mas Hari, tentang Anda yang sering membawa buku, ya, karena dengan teman-teman Anda yang lain bawa buku, dari hasil membawa buku itu kemudian didiskusikan karena itu dari hasil baca
Dan Kang Mas Hari sadar nggak apa yang dilakukan ini adalah bukan menanam pohon. Yang menanam pohon 1, 2, 3 bulan cepat berbuah. Kalau menggugah kesadaran, ini yang paling susah loh, Ya, paling sulit tuh Kang Mas Hari. Ya. Apalagi menggugah kesadaran untuk cinta pada buku, untuk membaca. Ini sulit Kang. Ya. Ya memang disadari itu memang agak berat. Di kampus sendiri gitu ya, meskipun kita pegiat literasi itu mungkin mahasiswa itu lebih dari 1000, anggota kita ya tidak banyak, tidak lebih dari 50, dan yang bergerak aktif untuk ikut diskusi itu juga tidak banyak, ya paling 10-20 saja. Tapi alhamdulillah kalau online banyak ya. Kalau online melalui WhatsApp grup gitu ya, kita diskusi, kemudian saling bertukar informasi pengetahuan hasil bacaan mereka. Tapi kalau offline memang sedikit sekali, bisa sampai nggak sampai 10, nggak apa-apa. Yang ngumpul ini? Yang ngumpul, termasuk sulit. Tapi alhamdulillah semangatnya harus tetap bergerak gitu ya. Artinya dengan kita sharing sedikit tapi aktif, ya itu nggak apa-apa. Yang penting namanya juga berjuang ya. Berjuang itu tidak ada yang mudah gitu ya. Dan kita semuanya harus bergerak bersama-sama membangun literasi, bahwasanya membaca buku itu adalah mutlak diperlukan oleh kita semuanya. Dan meskipun pandangan seseorang ya, kalau kita melihat memang tidak biasa di kita itu, misalnya di di jalan-jalan kemudian bawa ya, buku, di trotoar kemudian gitu ya, kita membaca, itu kan tidak sambil biasa. duduk, sambil berdiskusi. Itu dianggap asing, dianggap aneh. Ya aneh gitu ya. kan. Ya mau tidak mau ya kita harus memiliki perpustakaan di rumah. Nah, ya. itu ya. Nah, dan itu lebih nyaman gitu ya. Dan sebetulnya harus kita sadarkan ya, kita sendiri dan teman-teman kita, bahwasanya buku itu adalah hal yang memang penting untuk kita kita baca dan kita beli, kita tuliskan ya, kita adakan dengan menulis. Dan ini saya pikir bukan masyarakat kita yang enggan, tetapi penggeraknya yang belum ada secara serius. Menjadi motor penggerak ya? Iya, yaitu. Okay. Kalau misalnya penggerak bisa terbilang sedikit, dari 40 kecamatan itu terhitung. Di kabupaten? Iya, kita kan Kabupaten Cirebon saja, itu kan 40 kecamatan. Penggiat literasi yang terbaca itu paling tidak lebih dari 40. Artinya kalau dihitung ya, satu kecamatan itu paling hanya satu, dan itu satu kecamatan kan ada berapa desa itu. Dan saya pikir itu masih kurang. Oleh karena itu kita mohon maaf ya, dana desa kan besar. Jangan sampai hanya untuk diadakan untuk membeli buku, membangun, tetapi membangun perpustakaan desa. Membangun perpustakaan desa tapi lupa menggerakkan penggiatnya. Padahal ini gratis kalau mereka mau ya, ada satu orang relawan yang bisa menggiatkan itu. Beberapa desa sudah mengadakan perpustakaan, tapi sayang mati di situ, tidak mau menggerakkan ya. Ini perlu didorong ya. Baik. Menurut Kang Mas Hari ya, ini peran dari pemerintah dalam hal ini yang saat ini sering mengkampanyekan literasi itu perannya di mana menurut Anda, Kang? Kalau secara di dinas ya, perpustakaan daerah saya lihat sudah cukup ya, sudah cukup di perpustakaan daerah. Tapi saya pikir ini harus ada kesadaran dari lintas sektoral. Misalnya gitu? Seluruh dinas, dinas pendidikan juga harus menggiatkan perpustakaan sekolah, menghidupkan. Dan miris sekali, saya pernah ngobrol dengan dinas perpustakaan, ada beberapa perpustakaan yang disulap jadi ruang kelas. Oh, ada gitu kan? Ada, SD itu perpustakaan disulap jadi ruang perpustakaan kelas. Jadi ruang untuk belajar, ruang kelas. Iya, dan itu sebetulnya kalau misalnya perpustakaan dihapuskan, harusnya dipindahkan ke kelas-kelas buku itu dan dijadikan kelas itu sebagai perpustakaan. Bukan menjadikan perpustakaan sebagai kelas, tapi menjadikan kelas sebagai perpustakaan. Jadi setiap kelas harus ada pojok-pojok baca. Kang Mas Hari menemukan hal itu gitu. Dan itu banyak sekali. Iya, terutama di PPDB seperti saat ini. Iya, dan itu curhatan. Bukan hanya di tingkatan SD, SMP, SMA pun karena butuh ruang kelas baru, kadang perpustakaan yang dipakai gitu kan. Ada yang begitu kan? Iya, itu ada. Dan ini saya dapat curhatan dari orang perpusda langsung. Ya, mirisnya itu. Dan di sini pemerintah daerah, khususnya bupati maupun mungkin Komisi 1 ya, sekarang alhamdulillah Kang dari Komisi 1 dari fraksi PKB itu kemarin Kang Asep
Hasan Basori itu mendorong kita sebagai Bapak Literasi di Forum Pegiat Literasi, mendorong mendukung teman-teman pegiat literasi untuk bergerak. Hanya saja dukungan secara ini yang harus lebih ditingkatkan lagi, bagaimana mendorong BPMD untuk mengalokasikan anggaran di desa-desa, mendorong aparat desa untuk mengalokasikan dana desa tidak hanya untuk mengadakan perpustakaan, tetapi bagaimana mensupport pegiat literasinya. Ya karena pegiat literasi selama ini itu tidak digaji. Dan bukan hanya lagi-lagi fisik, lagi-lagi untuk fisik. Iya, jangan hanya fisik. Pengadaan buku bisa sambil jalan, tetapi bagaimana mengadakan satu orang setidaknya dalam satu desa untuk mau bergerak, menggerakkan anak-anak. Karena anak-anak itu kalau digerakkan luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dan Kang Mas Hari merasakan sendiri. Iya, banyak teman-teman begitu juga merasakan seperti itu. Dan ini support dari pemerintah harus lebih besar lagi mereka mendorong, karena kita di desa di Kabupaten Cirebon itu lebih dari 300-an desa. Iya, 400 ya. 400 berapa? 12 ya. 412. 424 12-nya kelurahan. Iya, kalau kelurahan kan ya. Kalau kelurahan kan tidak ada dana khusus ya. Iya. Nah, ini yang desa ini desa mutlak ini diperlukan. 412 ya. Iya, 412 kan luar biasa banyak. Dan ini kalau misalnya teman-teman pegiat literasi di setiap kecamatan ini didorong, kemudian bisa menggerakkan di setiap desa, ini luar biasa potensi gitu. di Kabupaten Cirebon ini. Bisa gempa literasi sebenarnya. Iya, pokoknya ini kalau membaca, kemudian juga di rumahnya ada perpustakaan, itu sedang membangun peradaban gitu kan. Iya, tentunya iya, kan? itu. Ya seperti kalau kita tarik ke belakang, sejarah dulu, sejarah Islam juga bisa maju karena ilmu pengetahuan. Iya, betul sekali. Di zaman Abbasiyah itu Al-Ma'mun itu kan membangun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu dibangun banyak sekali gerakan-gerakan penerjemahan buku-buku dari Yunani, kemudian ilmu pengetahuan didiskusikan dalam buku dan peradaban kita. Kalau misalnya kita tidak membaca buku-buku karya ulama dan para ulama saat itu tidak menulis, misalnya Imam Nawawi, Imam Ghazali, mungkin kita tidak akan banyak mengenal mazhab-mazhab dalam ilmu fikih. Dan itu semuanya dibukukan semua dan alhamdulillah hingga sekarang kita masih bisa mengenalnya. Karena itu membaca buku dan menulis itu mutlak diperlukan kapanpun itu. Baik, seperti itu ya. Dan membaca harus sebagai kebutuhan. Ya. Ya, baik. Oke, dan sayang sekali nih, Kang Mas Hari, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Mas Hari, closing statement, silakan Kang. Ya, terakhir kita sebagai seorang akademisi, seorang penggerak di masyarakat kita harus mau menggerakkan. Karena sebetulnya anak-anak kita ini semangat dalam membaca buku, semangat dalam menulis, dan menulis itu bisa. Sayangnya penggeraknya ini masih mutlak diperlukan. Oleh karena itu mari kita sebagai insan di setiap desa masing-masing menggerakkan teman-teman kita, anak-anak kita dalam membaca dan mengadakan perpustakaan di setiap rumah masing-masing. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Mas Hari sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan pendek atau SMS dan juga ke nomor WhatsApp ya Kang ya. Oke, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.